Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Ayo kita buka bukunya di halaman 78. Kita akan lanjut pembahasan bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Komponen abiotik yang terlihat dalam ekosistem tersebut adalah apa dan sedangkan komponen biotiknya apa? Kita mulai dari abiotiknya dulu, yaitu air, tanah, angin, dan cahaya matahari. Sedangkan biotiknya adalah burung. Nomor 2, contoh ekosistem buatan adalah jawabannya sawah, kebun, dan kolam. Nomor 3, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup dalam lingkungan yang erat hubungannya. Nomor 4, hubungan antara tumbuhan rafflesia dan tumbuhan inang merupakan contoh simbiosis parasitisme. Kemudian nomor 5, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai titik-titik, sedangkan hewan berperan sebagai titik-titik. Tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Nah, kita lanjut ke bagian C, kerjakan soal berikut. Nomor 1, jelaskan pengertian komponen biotik dan abiotik. Tuliskan juga masing-masing 3 contoh. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan Nah, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua, komponen abiotik, yaitu semua benda atau makhluk tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya yaitu tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Kita lanjutkan nomor 2, tuliskan 2 contoh ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami yaitu hutan tropis dan rawa. Sedangkan contoh ekosistem buatan yaitu sawah dan kolam ikan. Nomor 3, apa perbedaan antara simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup.
yang berbeda jenis. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis di mana salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup lainnya tidak untung dan tidak rugi. Nomor 4. Tuliskan masing-masing 2 contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, kita mulai dulu dari simbiosis mutualisme. Contoh yang pertama yaitu lebah yang memakan nektar dari bunga dan membantu penyerbukan bunga. Contoh yang kedua yaitu burung jalak yang memakan kutu dari punggung kerbau. Kemudian contoh dari simbiosis komensalisme yaitu contoh yang pertama adalah tanaman anggrek yang hidup di pohon yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan paku tanduk rusa yang hidup menumpang di dahan pohon. Sekarang simbiosis parasitisme. Contohnya yaitu nyamuk yang menghisap darah manusia. Yang kedua, benalu yang menempel pada pohon jambu. Nomor 5, buatlah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi dalam ekosistem pada gambar berikut, itu ekosistem laut. Jadi ini jawabannya bisa bervariasi, diperhatikan saja cara membuatnya. Yang pertama, tumbuhannya yaitu fitoplankton. Kemudian ada zooplankton yang dimakan oleh ikan badut dan juga kerang dan juga anemon laut. Ikan badut akan dimangsa oleh ikan hiu, kerang dimangsa oleh bintang laut. Kemudian semua setelah mati akan diuraikan oleh pengurai. Jadi kita buat seperti ini kira-kira. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 79 yaitu soal pengayaan. Kita mulai nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada A dan B. Yang A tumbuhan apa saja yang ditunjuk oleh A dan B? Yang A itu adalah tali putri. Dan B adalah tanaman inang. Kemudian pertanyaan B, apa yang terjadi jika pada tumbuhan B jika A terus-menerus hidup pada tanaman B? Jawabannya tumbuhan B akan terhambat pertumbuhannya. Karena
tumbuhan A atau tali putri akan mengisap zat-zat makanan dari tumbuhan B yang ditumpanginya. Pertanyaan C, simbiosis apa yang terjadi antara kedua tumbuhan tersebut? Karena merugikan, maka termasuk simbiosis parasitisme. Kemudian kita perhatikan nomor 2, beberapa jenis makhluk hidup di situ ada elang, kelinci, belalang, tikus, tumbuhan, ulat, katak, ular rubah. Yang A, buatlah diagram jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi dalam ekosistem padang rumput. Nah, ini jawabannya juga sangat bervariasi, bisa dilihat ini hanya salah satu contoh. Nah, tumbuhan akan dimakan oleh ulat, belalang, kelinci, ataupun tikus. Ulat akan dimangsa katak, belalang juga, katak akan dimangsa ular, kemudian ular dimangsa burung elang. Kelinci juga bisa dimangsa oleh ular, kelinci juga bisa dimangsa burung elang, katak juga bisa dimangsa burung elang, kelinci juga bisa dimangsa oleh rubah, dan tikus juga bisa dimangsa oleh rubah. Tikus juga bisa dimangsa oleh burung elang. Di sini tikus masih bisa juga dimangsa oleh ular. Nah, sekarang yang pertanyaan B, kelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan perannya dalam ekosistem. Kita akan jabarkan satu persatu, mulai dari tumbuhan yaitu sebagai produsen. Kemudian ulat sebagai konsumen pertama. Belalang juga sebagai konsumen pertama. Kelinci juga sebagai konsumen pertama. Tikus juga konsumen pertama. Kemudian katak adalah sebagai konsumen kedua. Rubah juga sebagai konsumen kedua. Dan berikutnya ular. Itu dia sebagai konsumen 2 dan 3. Bisa diperhatikan dari jaring-jaring. Dan burung elang berperan sebagai konsumen kedua, ketiga, dan keempat. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!